Ya, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita belajar topik tentang bahasa Indonesia, pertemuan ilmiah. Ya. Jadi pertemuan ilmiah, kita akan belajar apa itu pertemuan ilmiah dan unsur-unsurnya serta bagaimana membuat laporannya dan tindak lanjut dari pertemuan ilmiah tersebut ya. Oke, kita lihat dulu pengertian pertemuan ilmiah. Nah, kalau bicara tentang pengertiannya, maka kita harus mengetahui bahwa pertemuan ilmiah itu adalah kegiatan bertemunya orang-orang yang membahas suatu topik. Jadi ini intinya ada yang dibahas ya, yang termasuk dalam kriteria ilmu pengetahuan. Jadi bicara tentang pertemuan ilmiah harus berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah ini dia. Nah contoh-contoh pertemuan ilmiah ini diskusi ya, bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Jadi kalau tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan, diskusi tersebut bukan diskusi ilmiah, ya diskusi biasa. Kita dengan sesama teman, mungkin kan kita berdiskusi tentang mungkin gimana mau jalan-jalan, nanti kalau udah siap sidang, nah anak tahu ya nih ya, nah, mau jalan-jalan ke rumah teman, nah siapa panitianya, bagaimana uangnya, itu bukan pertemuan ilmiah, ya karena tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, diskusi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan tetap dikatakan ini adalah pertemuan ilmiah. Nah, seminar. Nah, ini seminar. Yang pertama tadi diskusi, yang kedua seminar. Ini membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli yang dipandu oleh seorang moderator. Jadi bicara seminar, itu ada seorang pembicara yang kita undang ya, atau ahli ya. Seorang yang memang menguasai bidangnya. Misalkan kita akan seminar tentang bagaimana tentang digitalisasi misalkan ya, atau efek dari dampak COVID terhadap peningkatan kemampuan mahasiswa misalkan. Nah ini tentu ada yang berhubungan yang mempunyai keahlian untuk itu ya, maka dikatakan seminar. Nah ada juga lokakarya atau workshop ya, pertemuan antar ahli membahas suatu masalah dalam bidang keahliannya masing-masing dan diajarkan kepada para peserta. Jadi lokakarya ini ada berhubungan dengan pelatihan atau workshop dalam bahasa Inggrisnya ya. Oke. Ada simposium. Nah, simposium ini beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu untuk membahas topik dari berbagai aspek. Jadi simposium ini ada diundang beberapa pembicara ya. Ini yang menyampaikan ya pidato atau makalah yang singkat ya untuk membahas topik dari berbagai aspek. Jadi misalkan untuk bicara tentang dampak pandemi, kita tidak hanya mengundang orang yang menguasai perkembangan virus ini, tapi kita juga harus mengundang orang yang dari bidang ilmu pengetahuan yang berbeda. Mungkin dia sebagai pengamat sosial ya, atau sosiolog ya, pengamat sosial tentang bagaimana kebiasaan anak-anak berubah sejak pandemi ini, atau kebiasaan orang tua juga bisa berubah sejak pandemi ini. Nah, yang kelima ada penataran. Ini pengajaran untuk meningkatkan mutu, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Mungkin ada yang bertanya, apa bedanya dengan workshop yang tadi? Workshop itu dilakukan nanti dalam sangat lebih singkat daripada penataran. Ya. Nah, ini dia. Kemudian ada kongres, pertemuan para wakil organisasi politik sosial dan profesi bertujuan untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan disebut musyawarah besar atau kongres. Biasanya kalau ada partai, ini kongres partai PDIP untuk mengangkat ketua umum misalkan, atau ada lagi kongres ikatan dosen Indonesia misalkan seperti itu. Jadi itu profesi atau ikatan dokter Indonesia dan lain. Nah, unsur-unsur pertemuan ilmiah. Nah, di sini untuk pelaksanaan pertemuan ilmiah harus ada panitia pelaksananya. Ini pertama, panitianya harus jelas siapa panitia pelaksananya, ya kapan dilaksanakan, di mana, siapa pembicaranya. Nah, kalau panitia lain yang meramu semuanya, ya siapa pesertanya, berapa kira-kira biaya yang diperlukan, nah itu kerjaan panitia. Bagaimana cara mengundang, dan setelah berapa kira-kira kapasitas makanan yang diperlukan, apakah ada akomodasi atau dan segala macamnya, panitia yang memikirkan. Nah, panitia juga memikirkan bahwa harus ada pembawa acara. Ini dipilih, ditentukan siapa moderatornya, pembawa acaranya, dan moderator dan pembawa acara ini sedikit berbeda. Kalau pembawa acara itu yang membuka acara,
sementara moderator ini yang memimpin jalannya seminar atau jalannya bukan seminar saja, misalkan lokakarya atau pertemuan ilmiah lainnya. Kemudian pemakalah atau pembicara, ya peserta seminar harus ada juru tulisnya atau notulennya dan tim perumus, ini harus jelas ya. Jadi pertemuan ilmiah ini harus ada, ketujuh unsur-unsur ini harus ada ya. Kalau tidak ada maka itu bukan pertemuan ilmiah atau pertemuan ilmiahnya tidak tidak sempurna. Jadi ini harus ada ya. Oke. Laporan hasil seminar. Jadi tentu setelah seminar atau setelah pertemuan ilmiah itu dilaksanakan, maka harus ada kesimpulan. Nah, ini disebut dengan laporan hasil seminar yang dibuat setelah seminar selesai. Laporan itu ada kriteria yang diisi dalam laporan. Yang pertama harus ada dasar pemikiran ya. Kenapa dibuat seminar tersebut, itu dasar pemikirannya. Apa tujuannya ya? Judul dan tema seminar ya. Tujuan seminarnya apa? Nama pemakalahnya, abstrak atau intisari dari makalah harus dilampirkan, pertanyaan, saran, dukungan, dan sanggahan peserta seminar dan jawaban pemakalah ini tadi yang dikerjakan oleh notulen ya, ini notulen yang mencatatnya. Kemudian kesimpulan tim perumus atau perumus seminar. Nah ini dia. Jadi masing-masing kepanitiaan tadi punya bagian-bagian untuk menuliskan hasil dari seminar. Lanjut dari hasil seminar tersebut ya, setelah seminar dilaksanakan atau setelah pertemuan ilmiah dikerjakan, maka harus ada tindak lanjutnya. Apa itu? Hasil seminar tersebut diserahkan kepada satu badan atau lembaga untuk ditindaklanjuti dengan menerapkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya hasil suatu seminar dikatakan bermanfaat apabila dia berguna bagi masyarakat sekitarnya. Jadi kalau kita misalkan ingin mengadakan seminar dampak dari pandemi, maka tentu ini harus kita serahkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan, kita harus serahkan kepada mungkin pihak-pihak terkait dari kampus yang kita undang dan seterusnya. Nah inilah secara umum garis besar dari pertemuan ilmiah dan bagaimana cara untuk menjalaninya ya. Apabila adik-adik sudah pernah menjadi panitia dalam acara seminar, biasanya itu akan diberikan sertifikat bukti bahwa kamu pernah menjadi panitia, dan ini menjadi salah satu atau salah satu poin untuk peningkatan mutu kepribadian kita di bidang akademik ya. Atau sebagai kita peserta seminar itu juga biasanya mendapatkan sertifikat yang menyatakan bahwa membuktikan bahwa kamu pernah mengikuti seminar tersebut, artinya kamu sudah memiliki pengetahuan tentang topik yang dibahas di seminar tersebut. Nah, ini hal penting yang didapatkan oleh seorang yang melaksanakan seminar dan juga yang mempanitiai seminar ya. Seminar ini biasanya dilakukan secara berkala ya, secara secara waktu yang sudah ditentukan baik oleh dinas-dinas pendidikan maupun oleh lembaga-lembaga tertentu atau lembaga-lembaga pelatihan tertentu ya. Ini seminar ini kadang dibuat juga oleh orang-orang yang memang kompeten sehubungan dengan adanya isu-isu yang lagi viral ya, contoh seperti Palestina dan Israel. Tentu ini kan isu yang harus ditanggapi, bagaimana sikap kita agar kita tidak salah menilai ya, karena informasi yang benar akan membuat kita tahu bersikap, pengetahuan yang benar akan membuat kita berpikir lebih rasional. Jadi itulah hal-hal yang penting menjadi pedoman ya bagi seorang yang akan panitia yang akan melaksanakan seminar ya. Nah, adik-adik semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya, tetap gunakan masker. Ya, rajin cuci tangan. Terus kemudian juga berharap kalian tetap mengerjakan tugas akhirnya. Ingat, kamu harus tetap semangat. Kamu harus tetap bergairah untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Kamu harus berprestasi. Kamu harus buat bangga orang tuamu. Karena ini bukan persoalan kamu
mampu atau tidak mampu, ini persoalan kamu mau atau tidak mau ya. Buat orang tuamu bangga karena dengan demikian kamu sudah menjadi anak yang diberkati Tuhan. Oke, see you. Terima kasih.